Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada teorema 1 ya. Di modul itu ada sedikit pembaharuan ya. Silahkan dilihat di modul yang pertemuan hari ini. Oke, selanjutnya adalah himpunan dari himpunan-himpunan. Himpunan dari himpunan-himpunan itu praktisnya begini. Kita punya himpunan, di mana himpunan itu anggotanya adalah himpunan-himpunan. Nah, itu biasanya disebut sebagai keluarga himpunan atau kelas himpunan. Jadi untuk kelas himpunan ini kita sepakati menggunakan simbol huruf script. Jadi simbolnya seperti ini. Lalu contohnya misalkan himpunan yang anggotanya adalah himpunan 23, himpunan 2, himpunan 5 dan 6. Ini adalah keluarga himpunan ya. Anggotanya ini tadi. Ini adalah namanya keluarga himpunan atau kelas himpunan. Nah, lalu contoh yang kedua, misalkan A adalah himpunan yang anggotanya ini. Ini ternyata A itu bukan merupakan keluarga himpunan atau kelas himpunan. Kenapa? Karena ada elemen 2 dan 4 yang bukan merupakan himpunan. Paham ya? Kalau himpunan itu dia ada kurawalnya. Nah, kalau ini kan 2 saja, 4 saja itu kan suatu elemen, suatu anggota dari himpunan saja. Makanya di sini A-nya bukan A Latin, A biasa. Ya, jadi ini bukan kelas himpunan. Paham ya sampai sini? Lalu yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Sebelum lanjut, kemarin kalau nggak salah ada contoh latihan soal, kalau nggak salah ya, ada yang saya suruh membedakan antara ini, lalu ini, lalu ini. Jadi ini adalah himpunan kosong, ini adalah himpunan yang memiliki satu anggota yaitu 0, yang ini adalah himpunan dari himpunan kosong. Jadi ini merupakan kelas himpunan, salah satu contoh kelas himpunan ya. Oke, lanjut. Himpunan semesta. Himpunan semesta ini sudah pernah lah kalian ya, himpunan semesta. Nah, di sini penjelasannya dalam setiap pemakaian teori himpunan, semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu. Kita sebut himpunan semesta, dinyatakan dengan U yaitu universal. Nah, contohnya begini, dalam ilmu ukur bidang, himpunan semesta terdiri dari semua titik-titik dalam bidang. Jadi kalau di dalam ilmu ukur bidang, himpunan semestanya yang terdiri dari semua titik-titik dalam bidang. Artinya kalau kita ngambil misalkan di bidang ini kita ngambil titik ini, titik ya. Jadi titik ini suatu elemen. Semestanya mana? Semestanya adalah bidang ini kan terdiri dari titik-titik kan. Nah, ya semua titik-titik yang ada di bidang ini merupakan semesta dari titik ini. Itu ya, paham ya? Oke. Yang selanjutnya himpunan kuasa. Jadi kemarin kalau nggak salah saya ada kesalahan kasih tahu ya. Kemarin kalau nggak
masalah yang himpunan dari himpunan kosong itu saya sebutkan kuasa ya, ternyata bukan, itu adalah kelas himpunan ini. Nah, yang himpunan kuasa atau power set ini didefinisikan himpunan kuasa atau power set dari himpunan A, yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Nah, notasinya PA, power set dari A, adalah himpunan dari X, di mana X subset dari A. Dilihat ya, X-nya adalah X besar. X besar itu kan huruf besar itu kan melambangkan menotasikan suatu himpunan. Berarti di sini adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan X, di mana X-nya adalah subset dari A. Nah, secara umum jika NA, jadi banyaknya anggota himpunan A adalah X, X-nya kecil ya, dengan A adalah himpunan, maka NPA, banyaknya anggota power set atau banyaknya anggota himpunan kuasa dari A, itu rumusnya adalah 2 pangkat X, 2 pangkat banyaknya anggota himpunan A. Langsung aja contoh, misalkan M adalah himpunan AB, maka 2 pangkat M atau PM-nya itu adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan AB. Jadi ini adalah himpunan kuasa dari M. Ya, himpunan kosong masuk, himpunan A, himpunan B, lalu himpunan M itu sendiri. Jadi ini bisa ditulis di yang AB ini bisa ditulis M, begitu juga boleh. Selanjutnya contoh yang kedua, T adalah himpunan 1, 2, 3, 4, maka 2 pangkat T atau PT itu adalah ya ini, jadi subset yang mungkin dari T, yaitu dari himpunan kosong sampai himpunan T itu sendiri. Ini bisa ditulis dengan T gitu. Banyaknya berapa? Silahkan dihitung, pasti ada 2 pangkat 4, yaitu berapa? 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 ya, banyaknya ada 16. Kalau tidak 16 berarti ini salah saya ya. Oke, selanjutnya adalah himpunan yang saling lepas atau disjoint. Definisinya, 2 himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Paham ya? Tidak beririsan. A dan B itu tidak beririsan, maka dikatakan himpunan yang saling lepas. Contohnya, jika A adalah himpunan dari X, di mana X kurang dari 8, X anggota prima, dan B adalah himpunan 10, 20, 30, dan seterusnya, maka A dan B himpunan yang saling lepas. Yang enggak, X anggota prima yang kurang dari 8 itu berarti pasti dia kurang dari 10 ya, maka A dan B tidak akan pernah bertemu, elemennya nggak akan pernah ada yang sama ya. Oke, selanjutnya diagram Venn, ini juga mengulang. Jadi himpunan diagram Venn, penggambaran himpunan yang ini ya dikenalkan oleh matematikawan Inggris bernama John Venn pada tahun 1881. Ya, ini mengulang saja sepertinya. U tadi kita lambangkan, U adalah semesta. Semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 8, A-nya 1, 2, 3, 5. Ya kan? B-nya 2, 5, 6, 8. Ternyata beririsan di elemen 2 dan 5. Jadi yang beririsan ada di tengah gitu ya. Nah, yang selain diagram Venn ada yang namanya diagram garis. Nah, ini ya, diagram garis itu menggambarkan hubungan antara himpunan dengan menggunakan garis. Jika A subset B, maka kita tuliskan B itu lebih tinggi dari A, lebih tinggi.
Jadi ini kita bacanya adalah A subset B. Jadi yang super subset ada di atasnya, lebih tinggi lah, bukan di atasnya pas tapi lebih tinggi. Nah contohnya begini, A adalah himpunan dari A, B adalah himpunan dari B, C adalah himpunan dari A, B. Maka diagram garis dari A, B, C adalah, nah A kan subset C, B juga subset C, maka ditulisnya A subset C, B juga subset C, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan A subset dari C dan A juga subset dari B, misalkan contohnya misalnya A itu adalah himpunan 1, misal C-nya adalah himpunan 1, 2, B-nya adalah himpunan 1, 3. Berarti kan A subset C, A juga subset B. Maka menggambarnya dengan diagram garis bagaimana? Karena A subset C, maka C-nya ada di atas, lebih tinggi dari A, ya kan? Lebih tinggi. Nah, karena A subset B, maka B-nya lebih tinggi dari A. Nah, lalu kita hubungkan begini. Itu ya. Nah, bagaimana kalau B-nya adalah misalkan B-nya 1, 2, 3. Berarti kan A subset C, C subset B. Maka menggambarnya dengan diagram garis bagaimana? Karena A subset C, berarti C di atasnya A. Nah, C subset B. Maka begini menggambarnya. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Meskipun hari ini tanggal merah nggak sih? Tapi tetap semangat lah ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.